Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 7 Februari 2024 dalam pekan biasa kelima tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami semua hidup dalam kebijaksanaan dan selalu menjadi sarana untuk meneruskan kasih-Mu. Ajarilah kami agar bisa bersikap bijak dalam tutur kata dan juga perilaku kepada setiap orang yang kami jumpai. Bantulah kami juga untuk memiliki hati yang lembut. Dengan demikian semua orang dapat melihat-Mu melalui kehidupan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 10, ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu ketika, Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka ia akan bertindak.
Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan menampilkan hak-Mu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7, ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan.
mengolah hati dalam hidup. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, secara umum, sebuah pandangan hidup manusia itu diwarisi oleh kebudayaan atau tradisi leluhur atau kebijaksanaan lokal. Dan kalau kita kerucutkan dalam konteks kehidupan Kristiani, kebijaksanaan itu dapat diperoleh dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Itulah pokok ajaran iman kita. Pandangan hidup yang semacam ini dapat dikembangkan sebagai spiritualitas Kristiani, spirit, semangat, cara hidup Kristiani yang berhubungan dengan semua harapan kita, cita-cita dan kerinduan kita semua sebagai makhluk sosial dalam hidup bersama. Salomo, seorang raja, membuktikan kebijaksanaannya tidak sebatas jago atau katam berkata-kata, melainkan juga dia bisa merealisasikan dalam hidup sehari-hari. Ini yang kerap kali menghantui kehidupan kita. Terkadang kita, termasuk saya, jago berkata-kata, namun sulit untuk mempraktekkan. Kita menyimak tadi melalui bacaan pertama. Ratu negeri Seba melihatnya melalui makanan yang ada di meja, pengaturan tempat duduk para pegawai, para pelayan, para hamba, dan cara mereka berpakaian, juga para juru minumnya, serta kurban bakaran mereka. Bahkan Ratu negeri Seba pun memujinya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya segala yang didengarnya belum setengahnya dari yang dilihatnya. Tidak hanya kebijaksanaan, ternyata kekayaan Raja Salomo jauh lebih besar dari yang didengarnya. Setiap detail dari tata kehidupan, tata hidup bijak Raja Salomo terbukti dengan sangat rinci. Semuanya dengan detail diperlihatkan oleh Raja Salomo, sehingga terlihat dan memang tertata dengan sangat baik. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan sederhana, bahwa semua itu merupakan ungkapan dari cara hidup yang bijak, yang diperlihatkan tidak hanya berkata-kata. Yang diperlihatkan itu tadi tidak lain adalah tentang sebuah kesalehan, tentang ketekunan, tentang keramahan, tentang kesopanan, tentang kedisiplinan, kepedulian, kerendahan hati, kesabaran, dan lain sebagainya. Tentu sebagian dari kita pasti memiliki hal-hal itu. Namun, akankah saya dan Anda dapat menjadikan hal itu sebagai tata cara hidup kita? Ini masih PR untuk kita semua, termasuk saya. Tata cara hidup itu dipertegas lebih dalam oleh Yesus. Ia meminta semua orang untuk mendengarkan pesannya dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pesannya. Dalam perkataannya, camkanlah. Maka Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis, tentang sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia yang profan, hal-hal yang biasa saja, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi tidak mendalam dalam kehidupan iman seseorang. Tampaknya di zaman Yesus ada orang-orang yang bisa meneliti tentang makanan mana saja yang halal, tetapi mereka gagal untuk memeriksa dorongan hati mereka sendiri yang sering menyimpang dari kehendak Allah. Apa yang menyimpang? Yaitu segala bentuk kebencian, segala bentuk kesombongan, segala bentuk kelicikan yang kemudian terbungkus dalam kata-kata kenajisan hati. Itulah mengapa pada saat di bukit Yesus pernah bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya." Hari ini Yesus mengajak kita untuk masuk ke hati kita masing-masing. Lebih dalam lagi, Ia mengajak kita untuk mengolah hati kita
dalam setiap perjalanan hidup kita. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, hati merupakan kunci dari segalanya. Maka sering kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang yang bijaksana tetapi juga rendah hati. Bahkan ada pepatah, semakin tua sebatang padi maka bulir-bulirnya akan semakin merunduk. Hal ini menunjukkan bahwa hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting dalam hidup manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain dari hati juga muncul sesuatu yang sering kali merugikan. Misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal yang negatif lainnya. Karena itu, hati ibarat sebuah pisau. Ia dapat sangat berguna jika dipergunakan di dapur untuk memotong bahan makanan, tetapi juga sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh. Pesan untuk kita semua pada hari ini menunjukkan hal yang sama. Maka dari dalam hati muncullah perilaku lahiriah dan cara kita berbicara. Hal itu sering kita namakan pancaran hati. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera, maka perilaku dan tata cara kita berkata-kata yang keluar dari hati dan melalui mulut kita penuh dengan persahabatan, penuh dengan kasih, penuh dengan bijaksana. Sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan amarah, dengan kebencian, maka perilaku dan kata-kata kita pasti penuh dengan sumpah serapah, penuh kegaduhan dan bernuansa permusuhan. Bagaimanakah cara mengelola hati dalam perjalanan hidup kita? Yang pertama, tentu kita masih sungguh sangat fasih dan mengenal siapa diri kita masing-masing, bagaimana karakter kita, bagaimana cara hidupku. Ya, cara hidupku bukan caraku hidup. Maka tanpa harus menggurui bagaimana mengelola hati dalam menjalani hidup ini, saya hanya ingin mengungkapkan melalui sebuah lantunan Mazmur yang sering kita dengar. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan juga kalau kita lihat dalam tata perayaan Ekaristi yang lama, ada seruan aklamasi sesudah Injil. Itu terlantunkan kira-kira, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu ada salah satu tanggapan juga dari kita. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah ungkapan sikap kita. Iman kita membutuhkan wujudnya dalam setiap langkah hidup kita. Maka marilah kita bersama-sama saling mendukung untuk mempererat relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengenal dengan baik apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami yang senantiasa keras menjadi hati yang lembut dan penuh kasih seperti-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai sarana untuk mengalirkan kasih kepada semua orang, sehingga semua orang dapat melihat-Mu melalui hati kami. Sertailah perjalanan hidup kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang melakukan berbagai kebaikan dengan tulus dan murni, karena digerakkan oleh hati kudus-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.